Epilogi, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahulawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan Bahulawean pada diri Sedayu. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan persembahan kisah horor dariku. Dokar itu pun tiba di pangkalan. Bayu Putra merogoh beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada sang kusir. "Pak, boleh aku bertanya akan sesuatu?" tanya Sedayu. "Oh, enggak Mbak Yu, monggo, mau nanya apa?" jawab kusir itu. "Apa Bapak kenal dengan seorang pemuda bernama Siswo yang bekerja sebagai penebang kayu?" Sedayu menyebutkan ciri-ciri lelaki itu beserta perkiraan umurnya. Siswa hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Ternyata nama Siswa cukup dikenal di pangkalan dokar itu. Para kusir, tukang cukur rambut yang mangkal di bawah pohon beringin, pemilik dan pembeli di kedai kopi, nyaris semua mengenal Siswa. "Dia sering ngobrol dan mangkal di sini, Mbak Yu. Orang gampang mencarinya bila butuh jasanya. Tapi sudah lama dia tidak kelihatan batang hidungnya. Dengar-dengar sih, dia kerja borongan, lumayan jauh dari dukuh ini. Selain dia, ada juga beberapa pemuda dari dukuh sekitar sini yang pergi bersamanya kok. Mbak Yu butuh tenaganya untuk menebang kayu. Banyak kok pemuda sekitar sini yang bisa melakukannya." Kusir itu menawarkan. "Nggak usah Pak, kami hanya ingin bertemu dengan kedua orang tua Siswo kok. Ada perlu sedikit?" jawab Sedayu tersenyum. "Oh, baiklah. Aku kira kalian punya tujuan untuk bertemu Siswo saja. Dia itu sudah nggak punya bapak, hanya tinggal ibunya saja namanya Nyi Suti. Perempuan itu nggak kerja, biasanya selalu ada di rumahnya." "Baik Pak, suwun sudah membantu kami," jawab Sedayu. Galuh dan Bayu Putra pun mengangguk berterima kasih kepada kusir itu. Mereka lalu berjalan menghampiri mobil Bayu Putra yang terparkir di tepi jalan beberapa puluh meter dari pangkalan dokar. Berdasarkan petunjuk arah dari beberapa orang di pangkalan itu, Sedayu, Bayu Putra, dan Galuh pun mengendarai mobil menuju rumah Nyi Suti. Sepanjang perjalanan yang tak begitu jauh itu, jantung Sedayu benar-benar berdebar tak karuan. Ia gelisah membayangkan harus mengatakan kepada seorang perempuan tua bahwa anaknya sudah menghamili anak gadis orang yang sedang dicari-cari oleh seorang rentenir keji yang berambisi untuk menikahi gadis itu. Tanpa sadar, Sedayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tak habis pikir mengapa sampai terjerumus kepada persoalan hidup Siswo. Padahal ia mempunyai masalah sendiri yang menurutnya sangat jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh Siswo dan Farida. Bayu Putra yang sedari tadi diam-diam mengamati gerak-gerik Sedayu memilih untuk berpura-pura tak melihatnya. Kekaguman merasuki jiwa lelaki itu. Ia takjub, ada seorang perempuan yang baru saja kehilangan sang suami, namun kini malah sibuk membantu orang lain yang sebelumnya sama sekali tak dikenalnya.
Sebersit perasaan suka mulai menyelinap di hatinya. Deru mobil yang mereka tumpangi mengundang perhatian warga di sepanjang jalan yang mereka lalui. Pemandangan mobil melintas sangatlah langka di desa mereka. Jalanan tanah berdebu itu lebih sering dilalui oleh dokar, gerobak sapi, dan sepeda ontel. Para orang tua tersenyum dan melambaikan tangan kepada mereka. Anak-anak kecil berlarian sambil berteriak-teriak mengikuti laju mobil itu hingga tak terkejar lagi. Bayu Putra yang menyetir serta Galuh yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum dan sesekali balas melambaikan tangan kepada mereka. Hanya Sedayu yang tampak murung. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri, merangkai kata yang tepat untuk diucapkannya kepada Nyi Suti. Setelah 2 kali bertanya kepada penduduk yang melintas, mereka pun akhirnya menemukan rumah perempuan parubaya itu. Nyi Suti sedang sibuk memisahkan gabah dari biji beras di pangkuannya yang disebar di atas sebuah tampah dari anyaman bambu. Ia mendongak dan memandang keheranan saat mobil Bayu Putra berhenti di halaman rumahnya yang luas. Segera saja Nyi Suti meletakkan tampahnya dan berdiri menyambut mereka. Dengan canggung, ia menepis kain jariknya dari serpihan gabah dan batang padi yang menempel. "Cari siapa, Nak? Kalau kalian mencari Siswo, dia tidak ada di rumah, sedang bekerja di Jatirogo," ujarnya ramah sembari menatap mereka satu persatu. Sedayu yang melangkah paling depan segera menghampiri Nyi Suti dan menjabat tangan perempuan itu. "Namaku Sedayu, Mbok. Ini Galuh dan Kang Bayu Putra. Kami ada perlu dengan Mbok tentang Siswo. Bolehkah kami bicara sebentar?" tanya Sedayu dengan lembut. "Oh iya, mari, silakan masuk. Maaf rumahnya berantakan, Nak." Tergopoh-gopoh, Nyi Suti masuk ke dalam rumah. Secepat kilat ia membenahi taplak meja kain yang sebenarnya sudah tertata di tempatnya sejak tadi. Sedayu, Galuh, dan Bayu Putra segera memilih dan duduk tenang di kursi masing-masing. "Sebentar, aku buatkan teh dulu ya, Nak," pamit Nyi Suti hendak beranjak ke dapur. Spontan Sedayu meraih tangan perempuan itu dan membujuknya untuk duduk. "Ndak usah repot, Mbok. Kami hanya sebentar. Galuh dan Kang Bayu Putra sedang terburu-buru. Mbok duduk saja, ada yang ingin aku sampaikan." Nyi Suti kembali duduk. Pandangannya tak lepas dari tatapan Sedayu. Hatinya sibuk menerka-nerka kabar apa gerangan yang hendak disampaikan oleh para tamunya. Dengan ringkas, Sedayu menceritakan semua tentang hubungan Farida dan Siswo. Sedayu berusaha memilih kalimat sehalus mungkin agar tak membuat perempuan di hadapannya itu terkejut atau bahkan marah. Namun tetap saja, Nyi Suti mengucap berkali-kali dengan air mata yang mulai mengalir menuruni pipinya yang tirus. Duh Gusti, kasihan Farida. Kenapa kamu berulah tawowo, kebangetan kuele?" ratap Nyi Suti. Galuh memalingkan wajah dan memandang ke arah lain. Matanya berkaca-kaca, tak sanggup melihat adegan itu. Bayu Putra hanya duduk diam memandangi Sedayu dan Nyi Suti, sembari mengaitkan kedua telapak tangan yang bertumpu pada pahanya. Sedayu diam sesaat, memberi kesempatan kepada Nyi Suti untuk meredakan emosinya. "Jadi sekarang Farida ada di rumahmu, Nak?"
Tanya Nyisuti sembari membersit hidung dan air matanya. Ia mulai kelihatan lebih tenang sekarang. Nggih, Mbok. Untuk sementara, biar saja dia tinggal di rumahku. Aku akan mencari siswa dan memintanya untuk pulang menjemput Farida. Itu sebabnya aku kemari untuk bertanya kepada Mbok di mana siswa bekerja. Nyisuti mengangguk-angguk mengerti. Kapan kau berangkat, Nak? Secepatnya, Mbok. Aku takut Ki Sutopo keburu mengetahui keberadaan Farida dan menjemputnya di rumahku. Itu artinya Farida akan berada sendirian di rumahmu. Iya, Mbok. Mau bagaimana lagi? Ujar Sedayu lirih. Mungkin lebih baik bila Farida tinggal bersamaku di rumah ini, Nak. Tidak, Mbok. Akan ada yang melihat Farida bila ia keluar dari rumahku. Seandainya ia tinggal di sini pun, pasti akan ada tetangga Mbok yang melihatnya dan mungkin melaporkannya kepada Ki Sutopo. Di rumahku ia akan lebih aman. Setidaknya tetanggaku lumayan jauh dari rumah. Tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Farida di rumahku. Tukas Sedayu. Bayu Putra mengangguk-angguk pelan, mendengar penjelasan dan alasan Sedayu yang masuk akal. Ia yang sedari tadi diam pun akhirnya ingin ikut menimpali. Mungkin sebaiknya Mbok saja yang tinggal di rumah Mbak Sedayu untuk menemani Farida selagi Mbak Sedayu pergi. Bagaimana, Mbak? Ditanya seperti itu oleh Bayu Putra membuat Sedayu tersentak. Ide itu sama sekali tak terlintas di pikirannya sedari tadi. Tanpa ragu, ia segera mengangguk dengan tegas. Benar, Mbok. Sepertinya itu gagasan yang bagus. Aku ndak keberatan kalau Mbok tinggal di rumahku untuk menemani Farida sampai aku bisa membawa pulang siswa. Ujar Sedayu. Nyisuti tampak diam, menimbang-nimbang sejenak. Baiklah kalau begitu, aku juga ingin bertemu dengan calon mantuku. Kapan aku bisa ke rumahmu, Nak? Sebelum Sedayu sempat menjawab, Bayu Putra sudah menyela. Sekarang saja, Mbok, bawa perlengkapan dan pakaian secukupnya. Aku antar kalian kembali ke rumah Mbak Sedayu. Lalu setelah itu kami akan kembali ke Jogja. Setelah mengantar Galuh pulang, aku akan langsung mengantar Mbak Yu Sedayu ke Jatirogo. Semua mata spontan memandang Bayu Putra. Apakah itu artinya aku harus pergi hari ini juga bersama kalian berdua? Tanya Sedayu, masih dikuasai perasaan terkejut atas keputusan sepihak yang Bayu Putra ambil. Tentu saja, besok atau lusa mungkin sudah terlambat, jawab Bayu Putra tegas, seolah menantang penolakan seperti apa yang akan Sedayu lontarkan. Tapi aku bisa ke Jatirogo sendiri, Kang. Aku ndak mau merepotkan orang lain, ujar Sedayu dengan perasaan riku. Dengar, Mbak Yu, aku tidak merasa sampean sedang merepotkanku. Bukan hanya Mbak Yu yang mempunyai empati dan rasa peduli terhadap sesama. Aku pun begitu. Keputusan sudah final. Beberapa menit kemudian, Nyisuti sudah duduk di dalam mobil itu, di kursi belakang, bersebelahan dengan Sedayu. Adegan berikutnya sungguh mengharukan. Nyisuti langsung turun tergopoh-gopoh begitu mobil itu berhenti di halaman rumah Sedayu dan segera berlari mengetuk pintu rumah itu. Bayu Putra yang pada kunjungan pertamanya enggan membawa mobilnya hingga ke rumah Sedayu, tampaknya kali ini tak peduli lagi. Ia hanya ingin segera sampai, meski itu artinya ia harus menyetir mobil itu dengan sangat hati-hati, alih-alih menyewa dokar lagi. Farida langsung membuka pintu begitu memastikan bahwa rombongan Sedayulah yang datang.
Tanpa kata apapun, Nyi Suti dan Farida saling berpelukan dan bertangisan. Tak membuang waktu lagi, karena senja sudah mulai turun, Sedayu segera mengemasi beberapa potong pakaian dan perlengkapannya yang sebenarnya masih berada di dalam tasnya semenjak kepulangannya tempo hari dari rumah Galuh. Setelah meninggalkan beberapa pesan dan berpamitan kepada Nyi Suti dan Farida, mereka pun segera meninggalkan rumah itu. "Mbak Yu duduk di depan saja, aku capek sekali, ingin tidur nyenyak di belakang," ujar Galuh. "Iya Mbak Yu, Galuh tidak tidur sepanjang perjalanan dari Jogja. Lebih baik Mbak Yu duduk di depan saja, temani aku ngobrol selama menyetir, biar aku tidak mengantuk," bujuk Bayu Putra. Tak ada pilihan lain. Meski agak rikuh, Sedayu hanya mengangguk, lalu menghempaskan tubuhnya di jok kursi depan. Mobil itu pun melaju meninggalkan Sang Surya yang mulai tenggelam di belakang mereka. Tak lama kemudian, Bayu Putra mulai menyalakan lampu mobilnya dan meninggalkan Girilaya. Tak banyak yang Sedayu dan Bayu Putra obrolkan sepanjang perjalanan. Mereka sama-sama berhati-hati memilih bahan obrolan karena khawatir bila Galuh memasang telinga, meski sedari tadi gadis itu tampak berbaring tanpa bergerak. Setelah menempuh waktu sekitar hampir 3 jam perjalanan, Bayu Putra mulai memelankan laju mobilnya dan akhirnya berhenti di sebuah kedai makan. "Aku lapar dan capek Mbak Yu, aku yakin kalian berdua juga begitu. Mari istirahat sebentar sambil makan dan ngopi di kedai itu. Galuh, bangun dok, ayo kita makan dulu," ujar Bayu Putra sembari memutar tubuhnya ke belakang kursi dan menepuk sekilas betis Galuh. Gadis itu menguap sekali, lalu bangkit dan memandang sekeliling dengan malas. Namun ia tak menolak dan langsung keluar dari mobil. Selesai memesan makanan, Galuh berpamitan ke kamar kecil. Kini tinggallah Sedayu yang duduk berhadapan dengan Bayu Putra. "Apa yang membuat Kakang mau membantuku?" tanya Sedayu tanpa tedeng aling-aling, meski dengan suara sedikit berbisik. Ia tak ingin pengunjung lain mendengar percakapan mereka. Bayu Putra tak langsung menjawabnya. Lelaki itu hanya tersenyum dan memainkan kunci mobil yang tergeletak di hadapan mereka. Sedikit banyak di masa hidupnya, Kang Warto sering bercerita tentangmu Mbak Yu. Menurut penilaian beliau, Mbak Yu adalah perempuan yang baik. Setelah bertemu denganmu, aku pun mempunyai pendapat yang sama. Entah mengapa, aku tiba-tiba merasakan ada dorongan untuk membantumu berbuat baik bagi orang yang memerlukan. Aku tak punya pamrih apapun, mungkin hanya karena ingin mengenalmu lebih dekat. Sedayu menghela napas mendengar perkataan itu. Bayu Putra mengamatinya dalam tempo 3 detik, lalu melanjutkan ucapannya. "Seperti yang Mbak Yu ketahui, aku masih ada hubungan kerabat dengan Kang Warto dan anak-anaknya. Mereka seperti anak-anakku juga, meski aku belum pernah tahu bagaimana rasanya punya anak. Mbak Yu adalah mantan istri Kang Warto. Selain menjaga anak-anak Kang Warto, aku juga merasa punya kewajiban untuk menjaga Mbak Yu." "Aku tak merasa perlu dijaga," sergah Sedayu. Entah mengapa, tiba-tiba ia merasa ingin marah. Tapi Bayu Putra tampak tak terpengaruh sedikit pun. Lelaki itu hanya tersenyum. "Mungkin tidak bagi Mbak Yu, tapi kami, keluarga besar Kang Warto, punya amanat dari Kang Warto
untuk melakukan hal itu, termasuk pembagian harta yang telah ia wariskan untuk kalian semua. Kalau Mbak Yu benar-benar mencintainya, pasti Mbak Yu tak akan mengabaikan wasiat beliau, kan? Ucapan Bayu Putra terdengar santai dan tenang. Namun Sedayu bisa merasakan lelaki itu bersungguh-sungguh dengan tiap kata yang ia lontarkan. Aku ingin mengantar Mbak Yu untuk menemui siswa, karena aku tak ingin ada sesuatu hal buruk yang menimpa Mbak Yu di daerah yang belum pernah Mbak Yu datangi sebelumnya. Bila siswa bekerja di hutan sebagai penebang kayu, aku yakin 100% semua yang berada di lokasi kerjanya hanyalah kaum lelaki yang tentu saja sudah lama tak bertemu dengan kaum perempuan. Apa Mbak Yu berani mengambil resiko untuk menemuinya sendirian? Bayu Putra berhenti bicara untuk mengamati air muka Sedayu. Perempuan itu tampak gelisah. Kang Warto pasti akan sangat marah bila ia tahu bahwa aku mengetahui rencanamu untuk menemui siswa dan tetap membiarkan Mbak Yu untuk pergi sendiri. Bayu Putra menghentikan ucapannya dan tersenyum kepada seorang pelayan yang membawakan makanan pesanan mereka. Sekarang, makanlah dulu Mbak Yu, kita perlu tenaga ekstra untuk perjalanan ini, ujar Bayu Putra. Sedayu menuruti saran lelaki itu. Saat Bayu Putra menunduk untuk menyuap makanannya, di balik punggung lelaki itu, dengan jarak beberapa meter saja, seolah Sedayu melihat sosok Warto yang berdiri diam memandang mereka. Sebuah senyum tipis terukir di bibir lelaki itu. Lalu, ia berbalik ke arah pintu kedai dan melangkah keluar. Sosoknya perlahan menipis bagai asap yang melayang, lalu menghilang tanpa jejak. Demikianlah akhir part ke-17 dari kisah fiksi horor yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, like, share, serta subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.